Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan kembali murajaah mengenai fikih akikah, ya, atau fikih akikah. Kalau di dalam kitab Al-Wajiz yang berbahasa Arab itu ada di halaman 505, ya. Dan kita nanti akan bahas juga sedikit mengenai az-zakatu asy-syar'iyyah, bagaimana penyembelihan yang syar'i. Akikah ini jamaah sekalian maknanya adalah itu hewan yang disembelih karena seseorang dianugerahi anak. Dikatakanlah akikah. Atau akikah ini juga bisa bermakna adz-dzabihah, sembelihan. Ma yudzakka 'anil mauludi syukran lillahi ta'ala biniyatin wa syara'id makhsusatin. Akikah itu secara istilah adalah hewan yang disembelih karena seseorang dianugerahi anak sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Allah dengan niat dan syarat yang khusus. Kemudian wal aqiqatu wajibatun 'alal mauludi lahu 'anil ghulami syatani mutakafiatani. Kalau Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz menyebutkan bahwa akikah ini wajib bagi orang-orang yang dikaruniai anak. Tapi ada khilaf di sini. Ada yang menyebutkan akikah itu adalah wajib dan ada yang menyebutnya sunnah muakkadah. Kita di sini disebutkan waqad dhahaba Al-Hasan wa Daud ila anna al-aqiqata wajibatun lil awamir al-mutaqaddimah. Dan pendapat yang mengatakan bahwa akikah itu wajib adalah pendapat Imam Al-Hasan, cucu Rasulullah. Pendapat Al-Imam Daud. Sementara jumhur ulama menyebutkan bahwa akikah itu adalah mustahabbah, sunnah. Berdasarkan hadis man wulidalahu walad fa ahabba an yunsika. Siapa yang dikaruniai anak lalu dia ingin untuk melakukan akikah, ya. Jadi itu jamaah sekalian. Wallahu alam, di sini pendapat yang lebih kuat, ya, lebih mendekati, tergantung perspektifnya, gitu ya. Dan yang lebih hati-hati adalah itu diwajibkan bagi yang mampu. Kalau dia mampu, dia punya ilmu tentang itu, maka diharuskan baginya untuk mengakikahkan anaknya. Karena itu akan menjadi syafaat untuk orang tua pada hari kiamat nanti. Naam. Makanya di sini di kitab Al-Wajiz ini beliau mengatakan wajibah, wajib. Naam. Untuk anak lelaki maka akikahnya adalah 2 ekor kambing. Dan untuk anak perempuan akikahnya 1 ekor kambing. Berdasarkan hadis
Riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Bukhari dan yang lainnya, ma'al ghulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman wa amitu anhul adha. Wa an Aisyah qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqqa 'anil ghulami syataini wa 'anil jariyati syatan. Ya. Jadi untuk anak lelaki 2 ekor kambing akikahnya. Untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Dan yang berikutnya, ini ada tambahan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah, manil ladzi yutalabu bil aqiqah. Siapa yang dianjurkan padanya atau siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan akikah? Siapa? Yang paling utama itu adalah al-ab. Au man talzamuhu nafaqatul maulud. Itu adalah ayah. Jadi uang dari seorang ayah. Atau yang wajib untuk menafkahi. Meninggal ayahnya, ada sisa warisan cukup untuk akikah, maka akikahkan. Walaupun yang mengakikahkan si ibu. Tapi itu kan uang dari warisan mendiang ayahnya. Itu yang pertama. Fayu'addiha min mali nafsihi la min malil maulud. Dia tunaikan akikah itu dari uang miliknya, harta miliknya, bukan dari anaknya. Wala yaf'alha ghairuhu illa biiznih. Tidak boleh menggantikannya, mengakikahkan anaknya kecuali atas izin si bapak. Itu ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, apabila misalnya si bapak tidak sanggup atau tidak tahu ilmunya, dijelaskan tapi dia belum ada kemampuan, maka boleh yang mengakikahkan si anak ini tadi, yang mengakikahkannya adalah kakeknya. Kakek dari pihak mana Ustaz? Bisa dari pihak ayah, itu lebih utama. Kemudian kalau misalnya dari pihak ibu, tapi ini tidak ada maksudnya, ini tentu urutan berikutnya begitu ya. Tapi mereka yang berkeinginan, sudah dari kami 1 ekor kambingnya, kami yang belikan. Tidak ada alasan bagi ayah untuk menolaknya. Itu ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengakikahkan Hasan dan Husain itu dari uang beliau. Hasan dan Husain anak siapa? Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi Nabi mengakikahkan cucunya ini. Nah, bapak juga rata-rata kan sudah punya cucu ini kan? Masya Allah. Boleh kalau mau tambah-tambah. Nah, ini bapak belikan ya, 1 ekor dari bapak, 1 ekor dari kalian kambingnya. Boleh, tidak apa-apa. Si kakek bantu anaknya untuk mengakikahkan cucu tadi. Taib. Dan juga jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, wa qad ishtarata asy-Syafi'iyyatu fi man yutalabu biha an yakuna musiran. Dan dalam mazhab Syafi'i, mereka mempersyaratkan yang diwajibkan akikah ini adalah orang yang memang mampu. Cuman masalahnya kalau Anda perhatikan, bukan tidak mampu, nggak mau atau nggak ngerti. Buktinya mereka bisa sewa biduan yang harganya mungkin lebih dari 1 ekor kambing, betul tidak Pak? Iya. Lahir anaknya buat pesta besar, pesta besar-besaran, ya. Yang biaya pestanya itu bisa jadi lebih besar daripada biaya untuk melakukan akikah. Kadang orang nggak ngerti itu ya. Kita berbaik sangka aja, mungkin tidak ngerti mereka. Ada lagi kalau di daerah kami namanya mengayunkan anak. Teman antum ada juga ya? Mengayunkan anak, bukan akikah. Tapi seperti acara itu juga. Begitu anaknya lahir beberapa hari, dibuatlah acara mengayunkan anak. Itu juga demikian, undang grup nasyid, nyanyi-nyanyi. Ya, walaupun irama padang pasir gitu kan. Padahal di padang pasir aja nggak ada irama gitu kan. Nah, jadi
agak-agak Islami lah menurut mereka begitu kan. Padahal tidak Islami. Ya, marhabanan, apalagi barzanji. Nah, Abu Rumaisok masih hafal ini kayaknya. Barzanji ya. Tidak ada sunnahnya itu. Dibacakan itu untuk si anak. Wal'iyadzubillah. Nah, nanti kita lihat apa-apa yang dianjurkan seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Wajiz ini. Maka dari itu jamaah sekalian, wasarrahal Hanabila bi annaha tusannu fi haqqil ab wa in kana mu'siran. Kalau dalam mazhab Hanabilah, Hambali, ini sangat dianjurkan kepada seorang bapak walaupun dia belum memiliki kemampuan. Ya, itu menjadi hutang bagi dia. Karena kan ada hadis yang menyebutkan kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai sampai dia diakikahkan. Apa maksud tergadai di sini? Kata para ulama, dia tidak bisa ngasih syafaat untuk orang tuanya nanti pada hari kiamat. Syafaat apa juga maksudnya? Pertolongan. Sekiranya si bapak, si ibu, orang tuanya ini 50-50 amalnya, 50 pahala, 50 dosa, dia dapat syafaat dari anak, pertolongan. Akhirnya dia masuk surga. Kenapa? Karena anaknya diakikahin. Atau orang tuanya la qadarallah, di neraka, dapat syafaat dari anaknya karena diakikahin tadi, yang harusnya mendapatkan siksa berat akhirnya diringankan, semakin cepat keluar dari neraka kemudian masuk surga. Atau orang tuanya sudah di surga nih, karena dapat syafaat dari anaknya sebab akikah tadi, semakin tinggi derajat orang tua atau semakin besar kenikmatan dia di surga. Makanya penting akikah ini jamaah sekalian. Tapi Ustaz, anak saya udah jenggotan. Anak saya udah tua, udah beranak lagi. Belum saya akikahkan ini, karena dulu nggak paham ilmunya. Dulu kita masih jahiliyah. Dulu kita belum duduk di majelis ilmu. Ya, kibotan sudah, apalagi marawisan sudah, pesta-pesta sudah, tapi akikah belum. Bagaimana? Akikahkan sekarang, biar makan kambing kita. Ya, akikahkan sekarang. Di mana bebas, antum mau baginya di mana? Boleh di sini, transfer uang, akikahkan di kampung kita, kampung halaman kita, supaya anak tadi tidak tergadai jamaah sekalian. Karena ini tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai bapak. Ya, jadi ingat-ingat dulu. Udah dikekahin nggak anaknya? Karena ini akan kembali maslahatnya untuk bapak. Kan ada anak-anak yang meninggal dan mereka itu masuk surga, anak-anak yang belum baligh. Dan ini akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Ketika orang tuanya berbuat syirik, syafaatnya akhirnya tertolak. Atau ketika anak-anak ini tadi tidak dikekahin, syafaatnya juga tidak didapatkan, tidak diraih sama orang tuanya. Itu dia jamaah sekalian. Jadi akikah itu bermanfaat dan manfaatnya kembali untuk antum sebagai orang tua. Ya, gimana caranya? Anak udah besar kok dikekahin, Ustaz? Udah tinggal antum buat acara syukuran. Tidak perlu kirim-kirim doa, kirim-kirim surah, bacaan Al-Quran, tidak perlu. Sembelih kambing, ya, undang orang. Ngapain? Makan. Kalau mereka tanya, ya ini untuk akikah anak saya. Oh, mereka heran, biarin aja, nggak masalah. Orang diundang makan kok tinggal datang gitu ya. Kadang kan orang nanya, dalam rangka apa? Gitu ya. Oh, dia bilang ini akikah anak saya baru tahu ilmunya. Atau antum tidak undang orang, kan sekarang sudah ada jasa-jasa untuk ini ya, akikah ya. Tempah, pesan aja sekian. Misalnya 1 ekor 2 juta rupiah, udah mereka sudah siapin menjadi nasi kotak. Berapa? 60 kotak jadinya.
20 kotak ini sepertiga itu untuk fakir miskin. Sepertiga untuk yang akikah, sahibu al-hajah. Boleh diambil 20 sepertiga. Sepertiga lagi untuk dihadiahkan. Ya, hadiahkan kepada siapa saja. Artinya nggak buat acara, tinggal kita anterin aja. Bisa. Biar nggak terlalu repot begitu ya. Intinya laksanakan akikah sekarang bagi yang belum melaksanakan akikah untuk anaknya. Atau anak kita belum ngaji sunnah, belum paham, dia ingatkan, mereka belum ada kemampuan, bapak sebagai kakeknya laksanakan akikah itu untuk cucu. Ya, karena juga akan bermanfaat. Baik. Kemudian waktuha, di sini disebutkan waktuha yang paling afdal dari akikah itu adalah hari ke-7. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Jadi akikah itu yang paling afdal hari ke-7. Misal, si fulan dan si fulanah dikaruniai anak pada hari ini. Hari apa ini, Pak? Jumat. Jumat inilah dihitung hari pertamanya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari Kamis lah dia tunaikan akikah yang paling afdol. Pahalanya lebih besar. Kalau tidak sanggup di hari ini, karena kan biaya persalinan itu kan banyak begitu ya, mungkin ya, ada kebutuhan-kebutuhan lain, mungkin operasi dan lain sebagainya. Maka kapan dia mampu tunaikan. Bukan berarti setelah hari ke-7 kalau tidak mampu maka lepas syariat itu, tidak, tetap ditunaikan menurut mayoritas pendapat ulama. Adapun yang mengatakan hari ke-14, hari ke-21 ini ijtihad saja. Tetap yang paling afdal hari ke-7, dan di hari ke-7 itu yang kita lakukan apa? Wa yuhlaqu ra'suhu, cukur rambutnya si bayi itu. Cukur botak, baru timbang. Timbang berapa gram? 2 gram, baru hargakan dengan perak. Kalau kita hitung kemarin perak itu 40.000 rupiah 1 gram, berarti 2 gram 80.000 rupiah, sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi ini hanya bisa Bapak amalkan hanya di hari ke-7 saja. Jangan pula sekarang, sini anak saya belum saya botak Ustaz. Antum botak, antum timbang, antum sedekah. Enggak, itu enggak berlaku lagi syariat. Ya salah antum, kenapa belum ngaji waktu itu? Ya kan? Kenapa enggak cari majelis ilmu? Berarti itu luput dari kita. Atau memberi nama. Jadi enggak mesti hari ke-40 baru dinamain. Itu enggak ada juga dalilnya. Hari ke-7 sudah bisa. Dan tidak ada ritual apa-apa, Pak, ketika ngasih nama itu. Tidak ada sammaituka wa sammainaka wa sammakallah wa sammaka Rasulullah, baru diambil dipakai tepung tawarin, dipercik-percikkan air, macam-macam itu. Tidak ada ritual-ritual yang seperti itu. Cukup kalau misalnya dibuat acara akikah, tulis di situ nama anak bapak juga boleh. Orang nggak bertanya-tanya kan. Ini namanya ini, Fulan bin Fulan. Tidak ada kirim bacaan Fatihah, 3 kul, baca macam-macam, tidak ada tuntunannya. Ya cukup di hari ke-7 acara akikah. Kemudian cukur rambut, kemudian beri nama anak tersebut. Wa yustahabbu lirrajuli an ya'uqqa an nafsihi in alima anna abahu lam ya'uqqa anhu lima sahha an Rasulillah annahu aqqa an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyyan sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan di sini, ini khilaf di kalangan para ulama memang. Disunnahkan bagi seseorang untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Kalau dia tahu atau dia prediksi orang tuanya dulu belum mengakikahkan dirinya. Sebagaimana Nabi mengakikahkan dirinya sendiri
setelah beliau diutus pada usia 40 tahun menjadi seorang nabi. Naam. Jadi itu jamaah sekalian, a'azani Allahu ayyakum, namun itu khilaf di kalangan para ulama. Dan ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh. Kalau seandainya kita menganggap, kita prediksi orang tua kita dulu, mereka belum paham hukumnya, nggak paham, nggak ngerti, atau mungkin tidak berkecukupan, ini juga untuk kebaikan mereka. Tapi sebenarnya kalau mereka tidak mengerti, tidak tahu ilmunya dan tidak mampu memang, maka terbebaslah mereka dari syariat akikah ini. Karena kan ini wajib bagi yang mampu. Tapi tadi, kebanyakan orang sebenarnya mampu tapi nggak paham hukumnya. Betul tidak, Pak? Mampunya seekor kambing berapa? Bahkan kalau dia tidak mampu dia boleh nyicil. Karena Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain, dalam beberapa riwayat disebutkan syatan, seekor aja. Kapan dia bisa lagi membeli seekor lagi, maka beli. Tapi begini Ustaz, orang tua saya masih ada. Mereka ya mungkin ada kemampuan, tapi kalau diingatkan nggak mau. Antum yang kasih uang, pakai uang antum. Kan masih banyak yang muda-muda juga ini kan. Kasih tahu, mak ini belikan untuk akikah. Jelaskanlah seperti ini supaya nanti bisa menjadi penolong bagi kita di akhirat. Ya, dibelikan sama orang tuanya misalnya kan. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Saking betapa urgennya lah melaksanakan akikah ini jamaah sekalian. Kemudian disebutkan wahal tujzi'u bi ghairil ghanam, apakah boleh akikah dari selain kambing? Misalnya akikahnya apa? Onta. Kalau kambing dengan semua jenisnya sah. Tapi apakah boleh dengan sapi? Akikahnya sapi atau kerbau atau onta misalnya? Di sini disebutkan ada riwayat dari Ibnu Abi Malikah, dia mengatakan Abdurrahman bin Abi Bakar dikaruniai anak. Maka dia katakan kepada Aisyah, ya ummul mukminin, uqi anhu jazuran. Faqala ma'adzallah walakin maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatani mukafiatani. Dikatakan sama Abdurrahman bin Abi Bakar, ini adik dari Aisyah, adik laki-laki Aisyah. Akikahkanlah anak ini dengan apa? Menyembelih onta. Maka Aisyah mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, sebaiknya kita mengakikahkannya sebagaimana perintah Nabi, yaitu 2 ekor kambing. Ya, memang ada ulama yang berpendapat boleh, tapi tetap mereka sepakat bahwa yang lebih afdal untuk akikah itu adalah kambing, bukan sapi. Ya. Sebagian berpendapat bahwa wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna al-itlaqa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagian berpendapat bahwa hadis mutlak secara umum disebutkan ahriqu anhu daman, alirkanlah atasnya darah. Ini kan hadisnya bersifat umum ya, menyembelih begitu. Baru hadisnya dikhususkan atau menjadi muqayyad pada anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun, yaitu pada jenis kambing. Sehingga mereka berpendapat la yujzi ghairal ghanam wala yaqumu maqamuha al-ibil wal baqar. Tidak sah akikah kecuali kambing. Tidak bisa menggantikan posisinya sapi atau onta. Ya. Walaupun ada yang berpendapat boleh, tapi
Allahu a'lam, ana lebih condong kepada pendapat tetap akikah itu adalah seekor kambing atau 2 ekor kambing, jenis kambing. Itu ya. Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan akikah, jamaah sekalian, al-aqiqatu afdalu minat tasadduqi bi thamaniha. Lebih afdal akikah daripada antum buat hajatan yang sama dengan itu pengeluaran biayanya. Itulah tadi yang kita sebut. Ada orang yang pesta setelah anaknya lahir, tapi dia tidak akikah. Maka akikah lebih afdal. Naam. Itu yang lebih afdal. Disebutkan juga di antara yang disunnahkan ketika ada anak yang baru lahir, tahnik. Di halaman 506 disebutkan tahnik. Tahnik itu apa, Pak? Antum kunyahkan kurma ya sampai halus gitu ya. Baru masukkan ke lidah anak bayi itu. Itu tahnik. Ustaz, belum pernah saya amalkan. Ya udah antum punya anak lagi. Ya, biar bisa mengamalkan sunnah. Ya. Nggak kedengaran kan? Ya. Baik. Ya, jadi supaya antum apa? Bisa mengamalkan itu. Yang ibu-ibu juga, karena biasanya yang menjaga anak itu kan ketika baru lahiran ibunya. Ibu yang mengamalkan ini boleh. Jadi tahnik. Atau tidak bisa ke anak, anaknya udah pada gede-gede semua, cucu. Ya, ingatkan anak kita atau pas mau lahiran di situ, antum ada di situ, ibu ada di situ, ingatkan untuk tahnik ini, mengunyahkan kurma baru dilengketkan ke lidah bayi. Dan ini sunnah. Tidak bisa digantikan dengan yang lain, misalnya madu asli yang biasa diletakkan itu tidak menggantikan. Tetap tahnik, itu yang kurma. Segala jenis kurma. Baru mencukur rambut kepala anak pada hari ke-7. Bersedekah dengan takaran perak. Berapa gram rambut si anak tadi? Itu hanya pada hari ke-7 ya, Pak. Ini juga banyak yang belum mengamalkan ini. Maka ingatkanlah untuk anak-anaknya, kalau ada dikaruniai anak-anak atau cucu, ingatkan untuk melakukan ini tadi. Cukur rambutnya, timbang rambut tersebut. Gak banyak, paling 1 gram, paling 2 gram. Kalau harga perak 1 gram 50.000, maka 50.000 kali 2 gram 100.000. Sedekahkan kepada fakir miskin. Ini dia hadisnya. Ihlaqi ra'sahu wa tasaddaqi biwazni sya'rihi fiddatan 'alal masakin. Ya, kata Nabi kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, ketika Al-Hasan lahir, potonglah rambutnya ini, cukurlah rambutnya ini, bersedekahlah engkau dengan berat rambutnya seharga perak. Sedekahkan kepada fakir miskin. Dan di antara yang boleh dilakukan juga melakukan khitan pada hari ke-7. Naam. Khitan sunnah bagi anak wanita dan wajib bagi anak lelaki. Tapi biasanya kalau bidan itu kan khitan ketika awal lahir biasanya sudah dikhitan. Kalau anak perempuan, ya biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya belum, ingatkan hari ke-7. Anak laki-laki maupun perempuan. Itu dia jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. La yasihul ishtiraku fil aqiqah. Tidak sah ishtirak dalam akikah. Artinya 2 anak digabung jadi akikahnya 1 ekor kambing. Itu enggak sah. Tetap minimal 1 anak 1 ekor kambing. Mampunya 1 ekor untuk laki-laki, kapan mampu tambah lagi 1 ekor kambing lagi. 6. Tidak sah akikah yang memiliki 4 aib sebagaimana yang ada pada kurban itu. Aib-aib yang ada pada kurban yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ketika misalnya
ada yang pincang kakinya atau patah kaki kambing tersebut, atau matanya picek ya, atau bahkan buta, rabun atau buta, itu tidak sah. Yang sangat kurus yang tidak ada dagingnya tidak sah akikahnya, itu ya. Dan juga yang menjadi peringatan bagi kita, tidak ada syariat untuk menyiramkan sebagian darah akikah kepada anak. Ini kadang-kadang disiramkan sedikit, ditoelkan kepada anak, itu nggak ada tuntunannya jamaah sekalian. Fahadhihi adatun jahiliyatun naha anhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Mungkin di tempat kita jarang ya, tapi kebiasaan orang jahiliyah yang dilarang di dalam Islam. Dan yang dianjurkan dalam akikah dibagi dalam keadaan masak. Ini yang lebih afdol. Boleh dibagi dalam keadaan mentah, tapi yang paling afdol adalah dibagi dalam keadaan masak. Sehingga orang-orang masakin, orang-orang fuqara itu lebih mendapatkan keberkahannya insyaallah taala. Taib, itu yang berkaitan dengan akikah. Kemudian antum buka di halaman ini, ada pertanyaan tentang akikah? Silahkan, 2 pertanyaan dulu. Fadhal. Bagaimana kalau misalkan waktu dulu orang tua kita tuh nggak sanggup untuk ngasih akikah 2 kambing, Ustaz? Iya, berarti seekor sudah. Apakah kita kasih atau jauh sendiri ya? Baik, kalau tadi kita sebutkan, pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang tua itu tidak sanggup untuk mengakikahkan anaknya. Dulu pernah diakikahkan seekor kambing, tapi belum dipenuhi seekor kambing yang satu lagi, padahal anaknya laki-laki. Ya, bagaimana kalau antum perhatikan orang tua tidak, orang tua sanggup, maka ingatkan. Kalau dia sanggup, ada hartanya, ingatkan. Kalau mereka belum terfikir ke situ, antum boleh bayari pakai uang antum. Kasih uangnya 2 juta rupiah, 1.500.000, baru bilang, "Mak, ini untuk akikah saya." Ya, supaya lebih sempurna, supaya lebih afdal, karena anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing. Itu yang kita lakukan ya. Ingatkan, kalau mereka tidak mengamalkannya, boleh memakai uang kita. Nah, silakan yang belakang, fadhal. Nah, masalah rambut anak yang ditimbang untuk disedekahkan dengan perak. nah, Kalau hari ke-7 kita sudah sempat cukur. sebelum hari ke-7 maksudnya? Sudah hari ke-7 sudah cukur. Iya. Tapi mengeluarkan sedekahnya itu tidak hari itu juga karena belum dapat timbangan misalnya. Ya kan, itu harus timbangan yang kecil ya. Jadi beberapa hari setelah itu atau beberapa waktu, yang penting tapi rambutnya sudah disimpan di situ. Iya. Antum takar saja, antum kadarkan berapa, nggak sampai lah 5 gram biasanya kan, kecuali anaknya lahir gondrong. Kan? Biasa kan nggak panjang-panjang rambut si anak gitu kan. Antum takar, antum sedekahnya di hari berikutnya diperbolehkan, tidak apa-apa. Tapi tetap yang paling afdol itu dia dapat pahala lebih ketika dilaksanakan di hari ke-7 semuanya. Memberi nama, kemudian kalau tahnik tadi di awal lahir ya, awal lahir. Memberi nama, kemudian akikah, kemudian itu tadi mencukur rambut dan sedekah kepada fakir miskin dengan senilai perak. Dia sedekahkan setelah itu tidak apa-apa, tapi hilanglah baginya pahala afdoliyahnya. Naam. Wallahu a'lam. Iya, kalau di sini di halaman 493 ya, tentang az-zakatu asy-syar'iyyah, sembelihan syar'i. Di sini disebutkan man tahillu dzabihatuhu, siapakah orang yang halal sembelihannya? Yang halal sembelihannya adalah seorang muslim. Seorang muslim, termasuk muslimah. Seorang wanita kalau dia menyembelih, muslimah,
maka sembelihannya halal. Ya. Wa kitabiyin, dan ahlul kitab. Ahlul kitab yang sekarang, Ustaz? Iya. Orang Yahudi dan Nasrani, sembelihannya halal, dzakaron kana au untha, laki-laki maupun perempuan. Yang tidak ahlul kitab misalnya, orang-orang beragama Buddha, Hindu, sembelihan mereka haram. Apalagi ateis, komunis, tidak percaya dengan adanya Tuhan, sembelihannya haram. Ya. Nah, jadi yang halal itu muslim sama ahlul kitab. Naam. Apa dalilnya kalau sembelihan ahlul kitab itu halal? Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sembelihan makanan ahlul kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Kata Ibnu Abbas, ya, ta'amuhum ay dzabaihuhum, makanan mereka itu sembelihan mereka. Beda kalau bapak merasa nggak mau makan, nggak selera, itu beda kasus. Tapi sembelihan mereka halal. Ada misalnya tetangga seseorang beragama Nasrani, dia kasih antum rantangan isinya ayam gulai misalnya. Boleh antum terima? Boleh. Halal. Masalah antum mau makan selera atau tidak itu tahap berikutnya gitu kan. Tapi halal. Kata Syekh Utsaimin, Allahumma illa, kecuali antum saksikan dengan mata kepala sendiri di mana dia memasak B1 dan B2, di situ pula dia masak ayam itu tadi. Tapi tidak ada syariat bagi kita untuk ngintip-ngintip. Oh, ini di mana dia masaknya ya? Gimana dia nyembelihnya? Kita hukum asalnya sembelihan mereka halal. Itu ya. Di antara dalilnya juga jamaah sekalian, hadis riwayat Bukhari, ada seorang wanita, dia menyembelih kambing. Lalu Nabi SAW ditanya tentang sembelihan itu, lalu Nabi memakannya. Memperbolehkan, Nabi memerintahkan untuk memakannya. Jadi boleh sembelihan wanita. Ada juga dalam riwayat yang lain kan ada wanita Yahudiyah menyembelih kambing, memasaknya dan menghadiahkannya kepada Nabi, dan Nabi memakannya. Alatuz zabhi wa tajuzuz zakatu bi kulli ma yajrahu illa bis-sinni waz-zufur. Diperbolehkan menyembelih dengan sesuatu yang tajam kecuali menggunakan gigi dan kuku. Itu tidak sah. Ya. Apa-apa saja yang bisa mengalirkan darah dalam penyembelihan dan disebutkan di sana nama Allah, maka makanlah, tapi bukan berasal dari kuku atau gigi alat penyembelihannya. Itu ya. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau dia ucapkan itu, dia potong dia sembelih pakai benda tajam, maka sah sembelihannya jemaah sekalian. Kemudian sifat penyembelihan yang syar'i, hewan ini dikategorikan kepada dua jenis. Ada yang mungkin untuk disembelih, ada yang tidak mungkin, tidak memungkinkan. Ya, kata Ibnu Abbas, az-zakatu fil halqi wal libbah. Jadi yang terpenting sudah terputus ini jalur pernapasannya dan jalur untuk makanan. Kalau sudah terputus dua-duanya itu, maka sahlah penyembelihan itu. Makanya kadang kan ada seorang nyembelih, kalau ayam mungkin cepat lah ya, mudah lah ya. Angsa itu kan payah dapat jalur makanan sama jalur pernapasan. Kadang kita sembelih dia masih berdiri gitu ya. Nah, maka dari itu pastikan sudah terputus jalur makanannya, jalur pernapasannya, dua itu. Barulah dikatakan sah sembelih. Kalau tidak,
antum sembelih tapi bebeknya, angsanya masih berdiri, berarti antum zalim dalam penyembelihan. Padahal dikatakan wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian menyembelih maka berbuat baiklah dalam penyembelihan itu. Di antaranya tajamkan pisau. Ya. Naam. Dan disegerakan, jangan dilama-lamakan seperti menyiksa hewan itu. Segera. Baru di sini disebutkan secara ringkas zakatul janin. Ada riwayat bahwa kuluhu in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummihi. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, kami menyembelih seekor binatang ya Rasulullah, kemudian setelah kami sembelih kami dapati ternyata hewan itu ada anaknya, ada janinnya di dalam. Maka kata Nabi, sembelihan untuk janin adalah sembelihan ibunya, tidak perlu disembelih lagi. Kadang kan ada yang kurban kambing betina, dia udah pilih lah. Kadang-kadang kan kecolongan juga, ternyata hamil. Kalau ini tidak disengaja ya tidak apa-apa. Jadi udah disembelih, ketika dikeluarkan isi perut ternyata ada janinnya, maka tidak perlu disembelih lagi ini, janin ini udah halal untuk dimakan. Karena dikatakan zakatul janin zakatu ummihi. Sembelihan untuk janin adalah sembelihan ibu. Kecuali kalau janinnya itu hidup. Ya. Mungkin enggak itu Pak hidup, Pak? Hah? Rata-rata mati ya. Biasanya mati. Kalau hidup maka boleh dia sembelih atau dia pelihara lagi. Baik. Itu ya. 6. At-tasmiyatu 'ala dzabihah. Mengucapkan bismillah ketika menyembelih itu adalah syarat supaya sembelihan antum halal. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, tidak sah sembelihannya, haram hewan yang dia potong itu. Kalau nggak baca bismillah. Ingat bismillah doang ya, jangan, nggak perlu pakai bismillahirrahmanirrahim atau bismillahimajreha wa mursaha. Ya, cukup bismillah. Apa dalilnya? Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah hewan-hewan yang disembelih dengan mengucapkan nama Allah. Begitu juga ketika antum memanah berburu, ya, dia tembak apa misalnya? Seekor burung, baca bismillah, tembak. Kena mati, halal. Tapi kalau dia tembak aja nggak baca bismillah, haram. Kecuali dia tembak masih menggelepar-gelepar ini burung itu tadi, baru dia sembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Itu dia jamaah sekalian. Kemudian juga ketika dia punya hewan buruan, dia punya apa? Ada seekor anjing untuk berburu, dia ucapkan bismillah, tapi ini kalbun mu'allam yang terlatih. Hasil buruannya itu halal. Ya, itu dia jamaah sekalian. Tetapi kalau misalnya dia punya anjing yang terlatih untuk berburu, dapatlah di situ misalnya kelinci mati. Tapi di situ ada anjing liar yang lain bersama dengan anjing yang dia miliki ini, maka ini hewan menjadi syubhat. Kita tidak tahu siapa yang membunuh kelinci tadi. Apakah kalbun mu'allam atau kalbun ghairu mu'allam ini yang liar? Maka nggak boleh dimakan. Karena syubhat itu lebih condongnya kepada haram. Antum apa? Nyambat burung. Tahu nyambat ya, Pak? Buat jebakan, baca bismillah. Kita niatnya kan yang disambat kakinya, rupanya kena lehernya, mati. Gitu kan? Kalau antum baca bismillah ketika masang perangkap itu tadi, halal.
Kalau antum nggak baca, haram. Itulah pentingnya bismillah. Ya, itu dia jamaah sekalian. Karena itu syarat halalnya sembelihan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan seputar materi kita, kami persilahkan. Fadhol, Pak. Tadi masalah boleh memakan makanan dari Nasrani, Kitab atau Yahudi. Perbedaannya tuh kenapa kok Hindu sama Buddha tidak diperbolehkan sama-sama kafir? Taib. Kenapa orang-orang Hindu, Buddha, ateis tidak dibenarkan? Karena alasan yang pertama disebutkan oleh para ulama. Karena orang Yahudi mereka beriman kepada kitab-kitab samawi. Agama mereka agama samawi. Agama samawi yang turun dari langit. Dan kalau mereka jujur mengikuti agama yang mereka anut sewaktu Nabi diutus kepada mereka, nabi-nabi mereka, itu agamanya sama dengan Islam. Itu diantara alasannya. Ya, ahlul kitab kan Yahudi, Nasrani. Yahudi apa kitab yang diberikan kepada mereka? Taurat. Ya, dan isi yang ada di dalam Taurat itu sama dengan yang ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab samawi sebelumnya. Jadi alasan yang pertama karena kitab samawi, kedua karena agama samawi. Sementara agama-agama yang lain itu buatan manusia, bukan agama samawi. Siddhartha Gautama, dia bertapa misalnya, akhirnya dia mengklaim diri sebagai orang yang diagung-agungkan, diangkat menjadi panutan mereka misalnya kan. Itu agama buatan manusia. Adapun yang lainnya itulah kelebihan mereka. Makanya Bapak, boleh nggak menikah Bapak dengan ahlul kitab? Boleh. Ya udah cari sekarang. Gitu kan? Boleh. Cuman kata Ibnu Abbas, kalau ada muslimah, masih ada lagi muslimah, kenapa harus kita cari ahlul kitab? Kecuali Bapak ada misi dakwah, mengislamkan dia. Jangan pula si laki-laki pula yang hanyut, akhirnya menjadi dia yang murtad, waliyadzubillah. Itu diantara kelebihannya. Tapi kalau ini perempuan muslimah, boleh nggak dia menikah dengan ahlul kitab? Laki-lakinya nggak boleh, haram. Itu dianggap zina. Ya, tetapi laki-laki muslim dia menikah dengan wanita beragama Kristen, beragama Yahudi, boleh. Walaupun ya itu pilihan terakhir ya. Tayyib. Tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Apa itu yang pertama? Lidiniha, karena agamanya. Jadi prioritaskan agamanya. Seorang muslimah beragama Islam. Lihasabiha, karena kedudukannya, nasabnya. Karena hartanya, karena kecantikannya. Fawzfar bidzatid din taribat siyadak. Pilihlah, utamakanlah yang bagus agamanya, maka selamatlah tanganmu. Gitu ya. Artinya selamatlah hidupmu. Baik, silakan pertanyaan. Fadhal, masalah. Terkait azabah penyembelihan, kemarin kita dijelaskan kurban dan sekarang akikah. Terkait pembagiannya, Ustaz. Jadi disebutkan bahwa pembagian akikah itu hampir sama seperti pembagian di kurban. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk ahlul zabahnya, dan sepertiganya untuk hadiah. Sebenarnya syariat pembagian 3 itu tadi, dibagi 3 itu, apakah itu aboliyahnya atau seperti apa? Untuk akikah atau sembelihan umum? Khusus kurban sama akikah. Kurban sama akikah. Apakah harus seperti itu atau bagaimana? Nah, baik. Mengenai pembagian itu jamaah sekalian, udah kita sebutkan kemarin firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 28. Sebentar, Anda lihat.
Fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari daging sembelihanmu itu dan beri makanlah dan sedekahkanlah dan beri makanlah kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir maupun miskin. Sebentar kita. Nah, tentang pembagian itu jamaah sekalian, azani Allahu iyyakum. Apakah itu merupakan keharusan? Wallahu a'lam. Pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwa pembagian itu adalah merupakan keharusan dan yang tidak boleh dihilangkan daripada pembagian itu adalah jatah fakir miskin. Ya, di sini disebutkan, ya, surah Al-Hajj ayat 28, betul. Al-Hajj ayat 28 Allah sebutkan faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, kulu wa at'imu waddakhiru. Makanlah dari daging akikahmu itu, berarti untuk sahibul hajah yang berakikah berkurban. Wa at'imu, berilah fakir miskin. Waddakhiru, sepertiganya yang harusnya dihadiahkan itu disebutkan simpanlah karena waktu itu musim paceklik. Menandakan bahwa di sini yang tidak boleh dikurangin adalah jatah fakir miskin. Yang sepertiga jatah fakir miskin jangan sampai antum tidak bayarkan. Adapun jatah antum yang mau jatah hadiah itu mau dikurangin tidak apa-apa. Mau disimpan, jatah antum mau antum simpan sampai tahun depan tidak apa-apa. Tapi jatah fakir miskin ini yang tidak boleh dikurangi. Wallahu a'lam. Jadi, ya, betul? Ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Yang kedua di buku PDF yang Al-Wajiz itu, itu di bagian akhir Imam At-Tabrani meriwayatkan juga dalam Al-Mu'jamul Awsat. Itu ada 7 hal yang termasuk sunnah Nabi. Yang pertama beri nama, kedua dikhitan, dibersihkan kotorannya, ketiga dilubangi telinganya, keempat disembelih akikah untuknya, digundul rambutnya, keenam diolesi darah akikahnya, dan ketujuh bersedekah untuk kepalanya emas atau perak seberat rambutnya. Pertanyaannya, kalau yang dilubangi telinga ini apakah memang ada syariatnya? Kan tadi disebutkan kalau yang mengolesi darah itu termasuk syiar-syiar orang. Iya. Masalahnya itu riwayatnya asarnya sahih atau tidak? Apa derajat dari asarnya? Antum lihat di mana tadi itu? Hadis terakhir bagian akikah ya? Bentar, Anda lihat dulu. Bahasa Arabnya di mana? Ya, bentar. Naam, di sini disebutkan Nah, di sini dikatakan Zakarahu Al-Albani fi Tamamil Minnah wal haditsani wa in kana fi kullin minhuma dha'f lakin ahadul haditsain yuqawwi al-akhar makhrajuhuma mukhtalaf wa laysa fihima muttaham. Jadi riwayat ini menurut Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah
ini adalah riwayat yang banyak cacatnya, jalur-jalur lemah, ya. Tetapi kenapa disertakan di sini sama Al-Imam Syekh Abdul Azim Al-Badawi? Karena ada yang berkaitan dengan yusamma wa yuhtanu, diberikan nama dan dikhitan. Adapun lafaz-lafaz yang lain itu tidak benar. Jadi ada penambahan. Nah, ya jadi seperti itu. Hanya penguat saja dari apa? Dari apa yang dianjurkan bagi anak-anak yang baru lahir. Jadi yang diambil beliau kalau dalam kitab bahasa Arabnya ini, dia hanya sebutkan dua aja. Yusamma wa yukhtan. Diberikan nama dan dikhitan. Yang lainnya tadi apa aja dibilang? Dilubangi telinganya. Dilubangi telinga. Ini lafaz yang diperselisihkan dan lafaz yang dhaif. Apalagi? Dialirkan darah. Itu kebiasaan jahiliyah. Apalagi tadi? Dikhitan ada benar. Baru? Diolesi darah. Nah itu. Untuk kepalanya emas dan atau perak. Nah, untuk kepalanya bersedekah. Itu sahih. Harga emas atau harga perak. Tapi yang sahihnya harga perak. Tapi ada tambahan-tambahan. Makanya didhaifkan oleh sebagian ulama. Makanya Syekh Abdul Azim juga hanya menyebutkan 2 poin aja di sini. Yang lainnya titik-titik dia buat karena itu mukhtalaf. Udah mau ini? Belum ya? Fadal. Ada lagi yang belum terakhir ini. Terakhir saya. Nah. Fikih menyembelih Ustaz. Ada Iya. doa tambahan kayak Allah taqabbal minni wa ummati, atau misalnya kalau kita jadi petugas penyembelih, kita harus menyebutkan semua nama sahibul kurban atau seperti apa Ustaz? Itu hukumnya gimana? Taib. Ini berarti tentang kurban ya. Kalau antum nyembelih ayam, nyembelih kambing untuk akikah, nggak perlu antum sebut, antum sudah tahu nama anak antum siapa ya. Tapi kalaupun mau dibilang Allahumma taqabbal minni, ya Allahumma hadza minka walak, kita fokus pada penyembelihan kurban dulu. Antum ketika nyembelih kurban, antum bilang Bismillah, Allahu Akbar, atau Wallahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini saya berkurban ini dari rezeki yang Engkau karuniai dan lillahi ta'ala. Allahumma taqabbal minni. Ya. Antum tidak sebutkan itu pun tidak apa-apa. Yang penting dalam hati, ya Allah, kurban ini lillahi ta'ala. Kalau atas nama antum sendiri. Kalau misalnya antum nyembelih sapi misalnya 7 orang namanya, maka sebagian ulama membolehkan namanya itu dibaca supaya tahu kita ini kurban atas nama siapa. Dan tidak perlu dihadirkan orang-orangnya. Kalaupun mau dihadirkan tidak apa-apa, tapi tidak mesti. Jadi yang lebih afdol memang siapa yang menyembelih, dia tahu ini kurban atas nama siapa. Ini akikah, kalau bukan si bapak kandungnya yang menyembelih, akikah atas nama siapa anaknya. Itu lebih baik. Ya. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kan udah kita share itu ada player itu kan, ini yang dibaca. Bismillah Allahu Akbar itu yang wajib. Kalau mau antum tambah dalam hati aja misalnya, ya Allah, kurbanku ini semoga pahalanya diberikan kepada saya ya Allah, dan saya niatkan juga supaya semua jamaah ICC Dammam mendapatkan pahalanya. Dalam hati antum terniat seperti itu, udah potong Bismillah Allahu Akbar. Tapi kalau mau lebih pas dia bilang Allahumma hadza minka walak, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Siapa nama yang berkurban? Siapa nama yang berakikah? Silakan juga, tidak apa-apa. Itu untuk tukang jagal yang itu sapi kurban itu bukan atas nama dia. Boleh, tidak apa-apa. Cuman yang berlebihan itu kalau harus hadir 7 orang dibarisin. Terus yang 7 ini disuruh takbiran. Allahu Akbar, teriak-teriak gitu kan. Ini tidak ada sunnahnya, itu menyelisih sunnah. Nah, atau yang dibaca itu almarhum 77-nya. Kurban atas nama mayit itu boleh kalau itu nazar. Kalau nazar wajib ditunaikan.
Tapi kalau menyengaja kurban atas nama orang yang meninggal maka itu bid'ah. Ya, itu menyelisihi sunnah. Misalnya orang tua mau berkurban karena anak pertamanya sudah meninggal, udah kurban tahun ini untuk abangmu yang sudah meninggal lah ya. Padahal nggak ada nazar. Maka itu tidak perlu dilakukan, itu menyelisihi sunnah jamaah sekalian. Sudah yang berkurban atas nama si bapak saja, dia niatkan pahalanya untuk seluruh keluarganya, hayyan kana am mayyitan, yang masih hidup atau yang sudah meninggal, semuanya akan dapat pahalanya insyaallah tanpa mengurangi pahala orang yang berkurban. Paham Tom? Jelas ya? Jadi seperti itu. Silakan, siapa lagi? Fadal Abu Sama. Itu penyembelihan lafaz bismillah Allahu akbar atau yang soalnya bismillah Allahu akbar ada tambahan wawunya. Boleh saja, tidak apa-apa. Iya, itu kan waw ataf. Jadi ya bismillah Allahu akbar, bismillah wallahu akbar, kilahuma sahih. Dua-duanya sahih, tidak apa-apa. Untuk lafaz ini di kitab ini Al-Wajiz, untuk waktu penyembelihan menghadap kiblat ini ada bacaan lagi Ustaz. Apa itu? Ini wajah tu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardi. Nah, itu hanya afdoliyah saja. Dan itu tidak menjadi syarat wajib, ya. Cukup bismillah, Allahu akbar, menghadap kiblat juga itu adabnya. Kalaupun Bapak tidak tahu arah kiblat di mana Bapak menyembelih itu sah. Naam, fadal. Silakan. Kalau akikah kita percayakan ke misalkan ke rumah, ada rumah akikah gitu. Iya. Terus hasilnya dibagiin ke misalkan ke rumah pondok yatim piatu gitu. Itu afdal kan? Boleh, tidak apa-apa. Kalau akikah diserahkan kepada misalnya jasa tertentu gitu ya. Kemudian kita lihat mereka juga amanah, mereka bagikan kepada pondok yatim misalnya kan, fakir miskin, tidak apa-apa. Ya, tetapi alangkah lebih afdolnya kalau Bapak cerita yang afdolnya pembagiannya kepada 3. Bapak juga ikut makan. Ahlul bait ikut makan, kemudian ada yang dihadiahkan, ya. Kemudian ada jatah untuk fakir miskin. Ya. Naam. Jadi seperti itu. Wallahu alam. Baik, silakan. Ada yang lain? Fadhil, Pak. Tadi kan Ustaz bilang bahwa akikah juga penting, terus itu kurban juga penting. Kalau misalnya kita tidak mampu, maksudnya pas-pasan gitu Ustaz. Mana yang didahulukan Ustaz? Nah keduanya, Ustaz boleh nggak kita akikah itu di atas nama, tetap atas nama apa namanya? Akikah cuma untuk membantu kakak saya gitu. Misalnya kakak saya kan Mau pesta gitu? enggak, bukan, kita gitu. Karena nggak mampu, udah deh sembelih aja tapi tetap atas nama akikah, boleh nggak Ustaz? Ini yang mau diakikahkan siapa? Anak saya gitu. Cuma kakak saya kan nggak mampu. Itu buat ngitanin anaknya. Jadi untuk apa? Acara jatahnya itu udah pakai kambing akikah gitu. Tapi niatin akikah untuk anak saya. Boleh nggak? Baik. Untuk yang kedua, selama pembagiannya itu ada kepada 3 bagian tadi, maka tidak apa-apa. Tapi tetap niatnya itu adalah akikah, tapi untuk distribusinya kepada undangan anak-anaknya, anak saudara yang khitan misalnya, hanya Bapak bisa berikan di situ jatah hadiah dan jatah Bapak. Jadi 2/3 Bapak berikan ke situ, 1/3-nya berikan kepada fakir miskin. Ya. Tapi kalau misalnya dilihat di acara khitanan tuh ada acara bid'ahnya, acara syiriknya, ada apa namanya itu? Nah itu banyak acara-acara yang menyelisih sunnah, sebaiknya jangan diberikan. Bapak jadi dapat dosa juga kalau begitu. Itu ya. Nah, jadi dapat dosa. Apa? Tolong menolong dalam perkara yang maksiat, ada unsur maksiatnya. Gitu. Ya. Untuk yang pertama tadi apa pertanyaan Pak? Oh iya, mana yang harus didahulukan, akikah atau kurban?
Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa al-jam'u aula, digabungkan itu boleh. Tahun ini misalnya Pak Nano mau kurban. Kurbannya kambing aja, niatkan sekalian untuk akikah anak. Maka sebagian ulama membolehkan ini. Asalkan kurbannya itu kambing. Misalnya tahun ini kurbannya 2 ekor kambing. Sekalian dia niatkan untuk akikah anak laki-lakinya yang belum dikekahin. Atau ada yang mau dicicil. Tahun kemarin sudah 1 ekor, tahun ini 1 ekor lagi. Maka sebagian ulama membolehkan itu karena jenisnya sama, hukumnya juga sama-sama sunnah muakkadah. Tapi ingat, yang nyembelih itu harus ada niatnya, penggabungan antara akikah dan kurban. Sebagian lagi berpendapat tidak bisa digabung. Kurban tersendiri, akikah tersendiri. Mana yang didahulukan kalau misalnya emang harus ditabrakin? Gitu kan? Antum bisa lakukan dua-duanya, itu ya. Cuman ada perbedaan di sini. Kalau akikah kan itu anjuran untuk kepala keluarga. Kurban besok bisa tahun depan, ya kan? Kalau memang dia harus mendahulukan akikah, dahulukan akikah. Tetapi ana lebih condong kepada pendapat yang pertama mengatakan boleh digabung asalkan kurbannya kambing. Ya, niatkan kurban tahun ini sekalian untuk cicilan akikah anak. Nah, wallahu alam. Ada yang lain, Pak? Tafadhol. Fadhol. Masalah akikah, apakah sama dengan kurban afdolnya kita yang menyembelih apa gimana? Bagaimana coba ulangi? Waktunya disembelih sendiri. Ya, seperti kurban kan afdolnya kita yang menyembelih kan? Iya. Akikah itu sama nggak dengan kurban afdolnya kita yang menyembelihnya hewan itu? Sama. Kurban kalau antum mampu untuk menyembelih sendiri maka yang lebih afdal adalah antum yang menyembelih. Begitu juga dengan akikah, ya. Tapi kalau antum tidak mampu, serahkan sama orang lain. Yang terpenting si penyembelih ini, si tukang jagal, dia tahu ini akikah atas nama siapa. Ya, tanggal lahirnya nggak perlu, nama aja, sudah. Ya, dan yang dipotong itu adalah kambing. Baik, ada yang lain? Tafadhol. Pas. Ya, terakhir ya. Ustaz, tadi dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad mengakikahkan putranya, cucunya Ustaz. Iya. Hadis tentang 1 ekor tadi Ustaz. Yang mengakikahkan 1 ekor buat Hasan dan Husain. Nah, itu beredar di Indonesia itu udah cukup buat anak laki-laki diakikahkan dengan 1. Iya, menurut mazhab Syafi'i demikian memang, bahwa kalau misalnya hanya sanggupnya 1, ya udah 1, itu diperbolehkan. Tetapi kalau dia mau yang lebih afdol, kembali kepada hadis tadi, anil ghulami syatani. Itu kan musanna, atas anak laki-laki syatani. Ini hukum asalnya. Sebagian lagi berpendapat karena memang Hasan dan Husain bukanlah merupakan tanggung jawab Nabi, makanya Nabi berikan 1 ekor. Dan posisi Fatimah dan Ali itu orang yang ekonominya sulit pada waktu itu. Nah, sehingga itu, makanya dalam mazhab Syafi'i boleh dicicil. Bukan berarti mencukupkan hanya 1 ekor. Tapi kalau sanggupnya 1 ya 1 dulu. Kapan ada kemampuan, kelebihan rezeki, tambah lagi akikahnya. Baik, wallahu alam. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.